Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aib, dan itu sudah sangat luar biasa, dosanya luar biasa. Sobat-sobat, dengan dosa zina biasa saja, maksudnya yang bukan orang tua saja, segitu dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau hal ini terjadi dengan orang tua, sangat-sangat keji, sangat-sangat berbahaya di dalam hidup. Bisa apes, susah rezeki seumur hidup, dan tidak akan ada kebahagiaan seumur hidup. Coba tanya orang yang maaf ya, siapa saja yang pernah melakukan perselingkuhan, silahkan tanya, ada kebahagiaan nggak dalam hidupnya? Nggak ada. Malah cenderung orang-orang banyak bercerita kepada saya bahwa hidupnya itu susah payah, menderita, dan itu jelas-jelas sangat membahayakan dalam hidup kita. Seumur hidup susah rezeki, gak ada kebahagiaan sedikit pun, serba takut, serba masalah, sedikit-sedikit jadi masalah, pusing, mumet. Itu fenomena-fenomena yang terjadi. Karena dengan perselingkuhan ini Allah tidak ridho, jelas Allah tidak ridho. Dan itu bukan hanya sekedar tidak ridho, tapi orang yang melakukan ini kalau ikuti hukum agama, apalagi hukum Islam yang sangat-sangat berat, dosa hal ini siksaannya dirajam sampai mati. Nah, untuk itu mungkin di negara kita tidak ada hukum seperti itu, tapi kita ya pada dasarnya tetap, walaupun tidak ada hukum seperti itu, Allah pasti akan menurunkan, itu pasti akan menurunkan azabnya dalam bentuk yang berbeda, tapi tingkatannya sama. Nah itu, hati-hati sobat. Mari kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai hal ini terjadi. Mari kita perbaiki untuk diri kita sendirilah. Semua yang ada kejadiannya yang ada di muka bumi ini menjadi pelajaran buat kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita lebih waspada. Jangan gegabah dalam hidup. Di dunia ini umur cuma berapa sih? 50, 60, 70 tahun. Jarang yang sekarang sampai 100 tahun, jarang. Yang 80 saja sampai susah payah sekarang itu. Jangan sampai kehidupan yang alam baka, kehidupan yang kekal abadi, dari mulai kita mati, masuk ke alam kubur. Mati itu kan cuma jasad. Ruh kita itu masih hidup. Kita akan terus gentayangan di alam kubur, masih hidup. Belum nanti hari berbangkit, belum nanti dia padang mahsyar, belum nanti di yaumil hisab. Masih jauh kita ke surga dan neraka. Dan itu perjalanan-perjalanan yang bisa membuat kita susah payah nantinya kalau kita ceroboh di dalam hidup yang cuma berapa tahun sih, gitu kan. Nah, baik, apabila yang sudah terjadi, kita tinggal bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya seperti apa? Ini berat sekali. Coba, yang penting satu, yang paling utama dalam sebuah tobat itu bukan soal prosesi ibadahnya atau prosesi tobatnya. Itu enteng kalau prosesi tobatnya, menurut saya enteng. Tapi yang paling berat adalah tekad kita yang harus berhenti dari sebuah perlakuan dosa tersebut. Berhenti total, terus kafah masuk ke dalam Islam, tobat. Sini di dalam Islam sudah ada bimbingannya, didikannya. Kita serahkan diri kita kepada Islam. Islam akan membimbing kita semua menuju ke arah yang baik. Islam sudah mengajarkan. Nah, bagaimana kalau yang sudah terjadi? Mari kita perbaiki hidup kita. Satu, Anda harus mandi tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Mandi tobat itu adalah mandi seluruh badan. Jadi dibasuh seluruh badan, seperti mandi junub, seperti mandi junub. yaitu mandi taubat. Niatnya pakai bahasa kita aja supaya nggak susah-susah ya.
niat saya mandi taubat karena Allah Ta'ala, pakai bismillah dulu ya, tapi di dalam hati ya, soalnya kita nggak boleh membaca bismillah di kamar mandi, yang apalagi yang ada toiletnya ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam hati, terus bacakan niat tersebut, niat saya mandi taubat karena Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, terus guyur badan, seluruh badan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi yang punya kuku, silahkan hati-hati dalam sela-sela kuku, itu juga harus terbasuh semuanya ya, sampai kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah beres mandi, kemudian Anda terus wudhu. Nah, setelah wudhu, lakukan sholat taubat. Sholat taubat yaitu 2 rakaat. Usolli sunata taubati rokataini lillahi ta'ala, itu niatnya. Pakai bahasa kita boleh, niat saya sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, boleh. Pakai bahasa Arabnya boleh, usolli sunata taubati rokataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca yang pertama ya, rakaat pertama baca doa iftitah, terus surah Al-Fatihah, terus surah Al-Kafirun ya, terus lakukan sampai ruku, sampai sujud, terus berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua yaitu membaca Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya, terus lakukan sampai ruku, sujud, sampai tahiyat, sampai salam, sama seperti sholat sunat yang biasanya, cuma bacaannya yang berbeda dan niatnya yang berbeda. Nah, kemudian setelah sholat taubat itu, Anda perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfarnya yaitu astagfirullahaladzim, 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 atau misalnya sayyidul istighfar, itu jauh lebih bagus, rajanya istighfar, yaitu Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau misalnya itu terlalu panjang, ya sudah istighfar yang biasa saja, astagfirullahaladzim, 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 baca itu sampai 10.000 kali, lebih bagus. Gak kuat 10.000, tapi itu harus diutamakan, harus diutamakan. Nah, setelah kita memperbanyak istighfar, sudah melakukan mandi taubat, sholat taubat, kemudian baca istighfar, nah selanjutnya perbanyak sodakoh. Nah, itu perbanyak sodakoh ya, terserah sodakohnya mau tiap hari. Kalau misalnya usaha atau misalnya dapat penghasilannya tiap hari, lakukan sodakoh tiap hari, 10.000, 10.000, 10.000 tiap hari gitu. Atau misalnya kalau kita punya gaji mingguan, ya mingguan boleh, atau bulanan boleh. Coba sodakoh, dan itu diperbanyak sodakoh, teruslah kalau bisa. Dan sodakoh ini fungsinya untuk tolak bala. Soalnya ini bahaya, sobat-sobat yang melakukan dosa besar ini, jangan harap bisa hidup bahagia. Musibah dan musibah, susah rezeki, apes terus, serba gagal, apapun urusan gagal, terus masalah dan masalah. Ini saking bahayanya, jangan sampai sobat-sobat terjerumus dengan hal-hal seperti ini. Yang keempat tadi, lakukan sodakoh sebanyak-banyaknya, terus sodakoh. Dan yang paling utama di dalam taubat hal seperti ini, dosa yang sangat besar ini, taubat yang paling utama adalah satu kuncinya, sungguh-sungguh untuk berhenti, sungguh-sungguh untuk berhenti, jangan sampai mengulangi lagi. Dan kita selalu mawas diri, jangan jauh-jauh dari Allah. Supaya apa? Supaya godaan setan itu bisa terempaskan oleh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan sampai kita tergelincir dalam hidup ini, sehingga kita akan menelan sebuah madharat yang sangat luar biasa. Susah dalam hidup, susah dalam mati, dan susah dunia akhirat. Nah, untuk itu sobat-sobat, sebetulnya hati kecil saya kalau lihat orang berdosa, saya juga kadang-kadang ingat kepada diri saya sendiri. Orang lain melakukan dosa, saya juga manusia. Saya juga takut kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, bagaimana gitu kan. Apalagi ini urusan hati. Urusan hati itu nggak bisa istilahnya dirasakan oleh orang lain. Masing-masing punya rasa sendiri. Tapi apapun alasannya, kalau kita berdosa, tetap kita akan menjalani satu hal yang
merupakan azab dari Allah. Supaya menghindari itu semua, menghindari azab Allah, menghindari siksa Allah, menghindari murka Allah, mari kita bertobat bersama-sama, baik orang yang sudah terjerumus ke dalam lembah dosa dan juga kita yang belum terjerumus tapi kita juga khawatir besok lusa atau kelak di kemudian hari kita juga mengalami. Untuk itu mari kita sama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, taubat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dari sekarang, niat kita hijrah, niat kita bertaubat, taubatan yang nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, jangan sampai mengulangi lagi. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk siapa saja, termasuk kita semua, sobat-sobat yang mendengarkan atau yang mendapatkan sharingnya dari video ini. Siapapun, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi supaya kita lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan diklik tombol lonceng subscribe-nya. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.